Alhamdulillah. Mudah-mudahan awake dhewe termasuk orang perbudekan sak dunya. Ciri-ciri orang khusyuk tadi ya seperti tadi, ibadah di dalam sholat itu pun juga ibadah, bukan mainan. Awake dhewe kan kalau kita kalau sholat tidak khusyuknya itu gara-gara mikirnya itu lain, mikir pacar, lah itu tidak khusyuk. Tapi kalau mikirnya di rumah ada uang kok banyak betul mau saya sedekahkan, itu khusyuk. Ya itu termasuk khusyuk. Atau mikirnya mikir pacar, yang mikir apa, mikir benda-benda yang tidak manfaat ini, itu dikatakan tidak khusyuk. Tapi tidak masalah, yang penting sholat. Ya. Ngenteni khusyuk model awake dhewe seperti kita ini sulit untuk khusyuk. Allah tidak melihat khusyuk kita, tapi yang dilihat oleh Allah ikhtiar kita menuju khusyuk. Itu yang dilihat ya. Bismillah. Akhirnya Bismillah. Oh ya, kalau Habib Abdullah Khalil. Dikira. Kalam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nasaih diniyah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala subhanahu Abdullah Haddad fi imani fi kitabi ahad al-nasudiniyah wa nafa'ana bi wa bu'alim fi daraini amin. Wa badir wa la tusawif fa inna taswifa syarrun wal insanu mu'arradun li afadin wa shawaghil katsiratin. Qala sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla syaqamik wa faragaka qabla syughlik wa ghinaka qabla faqrik wa hayataka qabla mautik. Wa qala alaihi salatu wassalam badiru bil a'mali shalihah qabla an tushghalu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu ila akhir maqal rabb. Nggih kanten ngapuntenipun rangkuman mawon ingkang dalem perhatosaken wau, sibukkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sambungkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimakna istighal tadi yang dimaksud menyibukkan, jangan sampai apa tadi kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah kita biarkan. Kalau kita masih muda, gunakan sebelum tua. Kalau kita masih sehat, gunakan sebelum sakit. Kalau kita masih faragh, punya waktu longgar, mari kita gunakan. Jangan sampai ketika kita keperogok waktu yang sibuk. Kalau kita masih hidup, mari kita gunakan sebelum kita meninggal dunia. Itu yang sangat kula sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maksud tujuan daripada kalam Habib Abdullah tadi, gunakan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya ajal. Insya Allah gunakan. Kadang orang kalau sudah tambah tua sulit untuk berbuat satu kebaikan. Kebiasaan yang dilakukan di masa muda, seandainya nanti di tua dia tidak bisa melakukannya, dia mendapatkan ganjaran-ganjaran seperti apa yang dilakukan di masa muda. Misal begini, orang itu biasanya kalau sholat di masa muda dia bisa berdiri, sholatnya enak, bisa lancar. Tapi setelah dia masuk usia tua tidak bisa berdiri, sudah sholatnya tahajudnya duduk. Kadang mungkin dia tidak bisa 8 rakaat, bisanya cuma 4 rakaat. Itu sama Allah diganjar seperti ganjaran waktu dia muda, 8 rakaat. Jadi tidak mengurangi ganjaran-ganjaran karena dibiasakan di waktu muda. Dan ini sudah mudanya itu insya Allah taat, ketuanya itu pun dia akan menjalankan ketaatan dengan mudah. Ya, alhamdulillah di sini ada Pak Kento, beliau sebagai wakil bupati dari Purbalingga, daerah ngapak-ngapak, daerah Habibie Tekak, nih Pak Kento. Jadi saya kalau ke tempatnya Pak Kento itu selalu jamaah beliau mengatakan Habibie Tekak, Habibie Tekak, Habibnya ditekak. Itu maksudnya Habibnya datang, Habibnya teka. Ini bahasanya memang itu sisa-sisa bahasa di Indonesia diberikan di Tegal, Purbalingga dan sebagainya. Oke, beliau alhamdulillah pemimpin yang mimpin di sana, doakan beliau bisa untuk meneruskan perjuangan di Purbalingga, dapat memimpin Purbalingga dengan baik. Dan kebetulan bupati beliau mencalonkan untuk jadi wakil gubernur. Beliau wakilnya, wakil bupati Purbalingga. Alhamdulillah beliau di sini juga ada dari Lirboyo, saya baru perhatian. Alhamdulillah datang juga mengikuti acara di sini dari Pondok Lirboyo.
Alhamdulillah semuanya terima kasih, tidak dapat saya sebut satu-satu. Beliau Bismillah. Ini Bismillah. 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 Oke, Hisham. على كيفكم انتم؟ انت بالانجليزي؟ نعم. انت تتكلم الاول لما نغلق بعدين هو يترجم. Jangan sedikit-sedikit tidak enak ya. Enak langsung semua antum tulis ya. Lebih bagus gitu. Jadi kita bisa fokus. Oh, ya, mau sedikit-sedikit boleh juga. Sedikit kasih mic yang kasih mic. Boleh berapa patah? Sebetulnya beliau bisa bahasa Arab juga, cuman karena dari Malaysia ini lebih suka dengan bahasa Inggris. Dia lebih cepat gampang tahu. Kalau bahasa Arab mungkin tidak paham-paham. Soalnya bahasanya lain. Termasuk Dr. Nasi. Itu ketawa-ketawa ini. Nah, Bismillah silakan. Bil Inggris. Beliau datang sama istrinya. Istri beliau ada juga dari situ. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before saying anything, I'd like to send my deepest gratitude and thanks to the esteemed Sayyid al-Sharif al-Habib Sheikh al-Sagaf hafidhahullah wa nafa'ana Allah bih. وأسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يطول في عمره وأن يكثر خيره وأن يديم هذه المجالس علينا نعمة يا رب العالمين. It's an honor and a pleasure to visit, and like the Imam Shafi'i used to say, if Imam Ahmed visited him, if Ahmed visits me or I visit him, فالفضل في الحالين له. In each case, it is because of his virtue. Imam Shafi'i used to say, if I visit Ahmed or he visits me, in both cases it's because of his virtue. Pada tahmid wa salawat, beliau memulai tausiahnya mengatakan, sebelum saya berkata-kata, dia bersyukur kepada Allah SWT dan bersyukur juga berterima kasih kepada Habib Syekh dan mendoakan Habib Syekh untuk ilmunya, amalnya, umurnya terus diberikan oleh Allah SWT, dan dia mengatakan juga bahwa adalah suatu kehormatan bagi diri dia, suatu kesenangan juga bagi diri dia untuk bisa berada di sini. Lalu dia mulai melukiskan bagaimana ketika Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i, atau ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad, yang bahwa mereka mengatakan bahwa saya mendapatkan berkah daripada pertemuan dengan bertemu dengan satu sama lain ini. Imam al-Haddad rahimahullah said, Al-ukhuwa shajaratun tusqa bitazawir. Fraternity or brotherhood in Islam is a tree that is irrigated through mutual visitation. And as your brother in Islam, I came from a place where we are like a leaf on that tree. And I have come to a place that is like the trunk, like the core of that tree. And it is a great honor to be here. And it is a reassurance for me, and it is something that increases me in faith to see you all. Beliau mengatakan, mengutip perkataan Imam Al-Haddad, bahwa persaudaraan itu bagaikan pohon, dan pohon ini disuburkan dengan mengunjungi satu sama lain, dengan bersilaturahim satu sama lain, dan bagi dia ada suatu kehormatan untuk bisa berada di sini. There are a lot of Muslims where I live who've never seen anything like this, who could never imagine the type of blessing and the type of khair and barakah that we're witnessing here. And the only thing that makes me sad sitting in a gathering like this are the thousands of Muslims I know in America who could never even imagine something this profound. Beliau katakan di mana tempat dia datang, yaitu dari Amerika, banyak sekali muslim-muslim di sana yang tidak pernah melihat majelis-majelis seperti ini, majelis yang penuh dengan barakah, dengan kebaikan-kebaikan yang ada seperti ini, dan dia sangat bersyukur untuk bisa berada di tempat seperti ini. I would remind all of you that the Arabs say al-qurbu hijab. When you're close to something, you become veiled from it. Familiarity breeds contempt, like they say. Meaning when you see something all the time, you get used to it.
and you begin to take that thing for granted. You get so accustomed to it that it no longer holds the same amazement that it would if you were new to it. Beliau katakan bahwa ibaratnya semakin dekat kita, semakin mesra kita, semakin kita bisa mengetahui satu sama lain, dan ini yang dia rasakan bersama-sama. We should be very thankful to Allah for the blessing of Islam. Kita harus berterima kasih atas nikmat Islam kepada Allah SWT. And that Allah made us from the community of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah memberikan kita sebagai bagian daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that Allah blessed us to sit with people from the family of Sayyidina Muhammad, from Ahli Bait Rasulillah. Dan Allah memberkahi kita dengan kita bisa bersama-sama duduk dengan para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that Allah let us see an Islam that is still connected and has not been cut off. Dan kita bisa melihat Islam yang satu sama lain, kita masih bisa terhubungi, tidak terputus. This only can happen because of sanad, because of isnad, because of chains of connectivity. This is what we're seeing here. Ini bisa semua terjadi karena kita bisa satu menghubungi karena Islam. Because from the time of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam until now, there have been men and women carrying this secret that you're seeing before you. Carrying the secret. There's been people carrying this. Dia katakan bahwa ini semua bisa terjadi, kita bisa semua menjadi seorang muslim dan muslimah di sini karena ada orang-orang yang datang membawa rahasia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From the zuhud that you heard being spoken about, the zuhud, the abstinence, that didn't end with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It continued in his blessed family. Sayyidina Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn, the great Imam, used to have two black, dark, trench-like things on his cheeks, like extra tear ducts on his face. And when they washed his body, rahimahullah wa radi'an, they found a dark bruise on his back, like an impression, like a bruise on his back. And the people who washed his body, they came and they said, we know why he had these dark marks on his face, because he used to weep so often. But what is this black mark on his back? What is this indentation, this bruise on his back? And his servant said every night when the people would go to sleep in Medina, he would load up his back with charity. He would fill up charity, sadaqah, on his back and carry it around to the people. Beliau katakan bahwa seperti dia katakan bahwa yang datang ke sini adalah membawa rahasia daripada Nabi Muhammad SAW melalui para ahli bait Nabi Muhammad SAW. Dan dia ceritakan bahwa dahulu kala Sayyidina Ali Zainal Abidin dilihat dari wajahnya itu ada tanda hitam di pipinya dan juga ada tanda hitam di punggungnya. Kenapa ada tanda hitam di pipinya? Karena dia selalu senantiasa menangis kepada Allah SWT. Lalu ada apa dengan tanda hitam yang ada di punggungnya? Karena dia selalu membawa sedekah-sedekah untuk diberikan kepada orang banyak. And they said to his servant, Wayhaka, lima lim ta'milhu anhu. Why didn't you carry it for him? Why didn't you carry the charity for him instead of making him carry it? And he said, I would try every night, but he would say to me, Lin tahmila dhunubi anni yawm qiyamah. You will not carry my sins for me on the day of judgment. Lalu para pembantunya Sayyidina Ali Zainal Abidin bertanya kepada dia, kenapa tidak engkau bawa sendiri sedekah-sedekah itu? Kenapa tidak diberikan kepada orang lain sedekah-sedekah itu? Lalu dia katakan, dia bawa ini semua, apakah kamu akan membawa ini di yaumil qiyamah dan membawa dosa? There was over 200 families in Medina who he was personally supporting, that they didn't know they were being supported by him until he died, because the support stopped coming to him. Dan dia katakan ada 200 orang di kota Madinah yang dibantu terus-menerus oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang mereka sendiri tidak mengetahui siapa yang membantu memberikan sedekah itu, kecuali setelah beliau meninggal baru diketahui bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin yang memberikannya. So you see, this is what happens when a tree is connected from the root, that it continues to, the tree grows, and then the trunk of the tree is connected to the roots, and then eventually that tree will bear fruit. And there were imams like Al-Habib Abdul Qadir Al-Sagaf, the uncle of Al-Habib Sheikh, the distant uncle of Al-Habib Sheikh, who in this time, who just passed a few years ago, one time a man came to him and he said, I have a gift for you. He said, I have a gift that I want to give you. And he brought him 2 bags full of money, 1 million riyals, 1 million Saudi riyals, $375,000 US.
And I heard the story from someone who was present, who I trust. And he came and he said, I have this gift for you. He said, Mani muhtajha jazakallah khair. I don't need it, thank you very much. He said, no, it's a gift. Do what you want with it. If you do whatever you want with it. So he told his student, call the driver. He put the money in the trunk of the car and drove around Jeddah and gave away the entire 375,000 US dollars, 1 million riyals in one afternoon. Stopping in neighborhoods where there was widows or homeless people or needy people, and in one afternoon, he gave away the entire 1 million Saudi riyals and came back to his musalla, lifted the bags and said, Allahumma fashhad. I said, Allah be my witness, and let go of the bags, the 2 bags that the money was in. 1 million Saudi riyals in an afternoon. Masya Allah. Beliau katakan inilah rahasia-rahasia yang diberikan juga yang terus menerus sampai kepada kita daripada imam-imam Ahlul Bait yang sampai juga kepada kita, kepada Sayyidina Abdullah As-Sagaf yang ada di Jeddah yang baru saja meninggal beberapa Habib Abdul Qadir As-Sagaf ya. Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah. Okay. Yang dia ceritakan adalah yang terakhir adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf yang ada di Jeddah. Dia katakan bahwa beliau ini suatu saat kedatangan orang. Seseorang ini memberikan hadiah. Dia tidak menginginkan hadiah. Lalu dipaksa untuk diberikan hadiah itu juga. Ini ada 2 karung uang yang isinya 1 juta dolar, 1 juta rial. 1 juta rial ini diberikan kepada Habib Abdul Qadir As-Sagaf. Lalu dia tolak, tapi tetap juga diberikan. Maka diambil uang itu dan diberikan kepada supirnya. Lalu beliau Habib Abdul Qadir bersama supirnya keliling pergi Jeddah. Pergi di Jeddah ini dia cari orang-orang miskin, para janda-janda, dan diberikan uang-uang tersebut sampai uang itu habis semuanya 1 juta rial. Dari situ dia memohon kepada Allah SWT, saya berlepas daripada uang ini semua. And it was the likeness of these gatherings that made those kind of people. It was the likeness of this majlis that made those kind of people. Dan orang-orang seperti itu hasil daripada buah-buah daripada majelis yang ada seperti ini yang ada di kota Solo ini, yang memberikan banyak manfaat. And it was the likeness of the Burda and the books of Imam al-Haddad who made those kind of people. Dari pembacaan kasidah burdah juga pembacaan Imam Al-Haddad memberikan banyak manfaat, melahirkan orang-orang yang mulia seperti itu. And they were made because they sat with people who sat with people who sat with people who sat with Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam majelis-majelis seperti ini orang-orang mempelajari bagaikan seperti sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Habib mempelajari daripada Habib sebelumnya, lalu mempelajari daripada Habib sebelumnya sampai duduk bersama Nabi Muhammad SAW. So I advise all of you as I close to be thankful to Allah for the blessing of this majlis, for the blessing of people amongst you who sat with people who sat with people who sat with Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan juga kepada kita semua, dia ajak kita semua untuk berterima kasih banyak, bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam majelis-majelis seperti ini kita duduk seperti bagaikan kita duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hold fast, hold on tight. Maka peganglah dengan erat, peganglah dengan kuat tali ini. Because my people are in need of this, you're not in need of what my people have. My people in America, they need this, they don't need what my people have. Dia katakan bahwa saudara-saudaranya dia kaum muslimin di Amerika sangat-sangat membutuhkan majelis seperti ini. Not just Muslims, other people as well. Bukan hanya kaum muslimin yang membutuhkan di Amerika, tapi kaum non-muslim pun membutuhkan berkah daripada majelis seperti ini. People should feel the greatness of this blessing. Karena akan merasakan kebesaran daripada berkah daripada majelis seperti ini. And I apologize that I don't speak Bahasa or Javanese. Dan dia mengatakan saya mohon maaf karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Jawa. And again, express my gratitude to the Sharif for having him. Jazakallah khair. Express my gratitude to the Sayyid for having us. Dan dia juga sangat berterima kasih khususnya kepada para syarif, kepada para habaib yang memberikan kesempatan bagi diri dia. And it's not appropriate for someone like me to speak in the presence of these people. And I only spoke because the Sharif asked me to speak, and I ask everyone to forgive me. Wa'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia katakan pada penutupnya, sesungguhnya sangat tidak cocok untuk seorang seperti saya untuk duduk biara di depan seperti ini atau memberikan tausiah kecuali beratas permintaan daripada habaib yang memberikan kepada saya. Dan dikatakan wassalamualaikum setelah itu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya sama, Insya Allah mudah-mudahan diterjemahkan bahasa Inggris juga ini kita bahasa Indonesia terjemahkan Inggris biar dia tahu. قلنا له ترجم باللغة الإنجليزية خلي تعرف الدنيا. Alhamdulillah kita berterima kasih juga. Syukran jazilan
Masya Allah, farrahtana wa farrahtul ummah, insya Allah, ummatul Muhammadiyah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa ke Amerika. Cuman sebelum ke Amerika pergi ke Mekah, ke Madinah dulu. Mau apa ke Amerika? Amerika nomor 1000, tidak apa-apa. Yang penting bisa ke Mekah wal Madinah. Habis itu baru Mekah Amerika. Jangan ke Amerika dulu baru Mekah Madinah, tidak penting. Jadi Mekah wal Madinah, ya ba'din ila Amerika. Naam kata. Mekah Madinah tambah Hadramut. Setelah Hadramut baru ke Amerika. Sama antum ada ma'akil majlis هناك. ما شاء الله في يقولون في مجموعة كذا في محل كبير. ايش اسمه المحل؟ كيف؟ تأليف. بالانجليزي معروف هناك ايش بالاسم؟ تأليف كلاتيف. Dan ada tempat besar di sana. Untuk kita semua ke sana bisa. Bisa. Kulluhum indak Masya Allah. Indak Masya Allah. Sedikit kecil tapi bisa wasi'. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada Usama tadi yang telah memperkenalkan kita bahwa perjumpaan seperti ini tidak mudah seperti apa yang kita rasakan. Ya. Jadi begini, manusia itu kalau roh kita belum pernah berjumpa di alam arwah tidak mungkin bisa berjumpa. Roh junudun mujannadah. Karena roh saya, roh Usama, rohnya orang-orang ini yang ada ini saling pernah berjumpa di alam arwah, di dunia ini bisa berjumpa, gampang. Tapi kalau tidak berjumpa di alam arwah tadi tidak ketemu, di sini sulit. Diajak seperti apapun tidak mungkin dia mau datang. Ini. Tapi subhanallah karena roh ini sudah kita baru ketemu. Saya Dr. Azizan ini baru ketemu sekali di Malaysia kemarin, di Singapura waktu itu acara sama Nasir ini. Waktu itu sih kita berjumpa, perjumpaan ini menimbulkan daya tarik satu dengan yang lain. Ada ikatan tadi dikatakan Usama, jadi ikatan satu dengan yang lain. Siapa yang mengikat ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ikatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya gembira. Semuanya gembira. Bagaimana tidak gembira? Karena manusia yang mengikat ini manusia pembawa gembira, pembawa rahmat, pembawa nikmat, pembawa pemberian-pemberian yang luar biasa. Luar biasa tadi. Disampaikan bagaimana perjumpaan. Bagi pohon satu yang satu dengan yang lain itu saling terikat. Akar, batang, tangkai, daun, ini semua menjadi satu ikatan. Jadi ada satu syajarah. Dikatakan beliau tadi membawakan kalimat syajarah. Syajarah ini syajarah Muhammad Rasulullah. Ada syajarah terdiri dari batang, dari akar, dari tangkai. Sayyidina Ali bin Ali Zainal Abidin, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Terus habis itu tangkainya Sayyidina Husain wal Hasan. Sayyidina Hasan wal Husain dan seluruh cucu-cucu Rasulullah. Siapa daunnya? Tanaman itu tidak dikatakan sempurna kalau tidak ada daunnya. Daunnya itu siapa? Orang-orang yang bukan min ahli baitin Nabi, dia berada di situ. Salman minna, kata Rasulullah. Salman dari keluarga kami. Karena Salman menyintai Rasulullah, dia menjadi daun yang begitu luar biasa di satu syajarah. Jadi ini daun ini adalah tanaman-tanaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita wahai dikatakan Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ami. Nabi Muhammad bukan milik orang Arab. Nabi Muhammad juga milik orang Ajam. Lah, kalau orang mengatakan bahwa saya bukan duri Rasulullah, Habib saya gimana, saya kepinginnya dekat tadi seperti Salman Al-Farisi. Kama Salman Al-Farisi bagaikan daun tadi. Jangan kita ahli bait menjadi tangkai yang rapuh. Jangan Anda menjadi daun yang kering. Kalau tangkai ahli baitnya ini rapuh, daunnya kering akan patah. Setelah patah akan jadi sampah. Jangan. Jadilah kita satu tanaman yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disindir masalah tanaman. Asyajarah ini luar biasa. Dan syajarah itu, tanaman itu yang paling berjasa adalah akar. Akar ini paling berjasa. Tapi tidak ada orang yang menyebutkan akar itu.
keikhlasan seorang ulama seperti apa yang diceritakan tadi, bagaimana Rasul Muhammad SAW, bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam memikul gandum-gandum yang diberikan oleh 200 famili yang ada di sekitar itu. Tidak satu pun orang melihat. Beda dengan kita sekarang. Kita sewaktu akan memberi sedekah panggil wartawan, kameramen, come here. Wah, bahasa Inggris sedikit. Shooting. Oke. Please you put in your TV. Betul ya bahasa Inggris, betul ya. Please you put in your TV because I want to give the money for all the people in Surakarta, gitu. Bahasa Inggris biasanya. Ini tadi Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf di Jeddah. Beliau menerangkan dikasih duit di kotak itu 1 juta rial. Itu 375.000 US dollar. Hayal tidak pernah. Apa nang duwe ngene lho ya. Jadi hayal uang segitu kita tidak pernah, apalagi punya. Ini Habib itu mengatakan saya tidak usah ini, tidak usah. Ini zuhud mereka. Tidak usah, kasihkan yang lain. Tapi dipaksakan dikasih. Setelah dipaksa dikasih, panggil supirnya keliling 1 juta. Dibagikan, ayo. Makanya apa? Ya gasimin al-khair waqfu gismana ya gasimin. Nabi Muhammad dikatakan Abul Qasim. Duriyah Rasulullah pun ya gasim. Dibagi. Setelah selesai bagi, alhamdulillah selesai ya Allah. Jangan kau tuntut aku nanti tentang duit ini. Coba kita ya, dapat $1.000 yang masuk kantong, jangan dilempit. Jangan dilipat ya. Kalau dilipat nanti tidak laku di Indonesia. Itu terus taruh di amplop, ditaruh di lemari paling atas sendiri, masuk gitu, supaya tidak, istrinya pun tidak tahu. Ini dari pelitnya kita ini, subhanallah. Ini mau jadi kayak Habib Abdul Qadir bin Ahmad cap apa, tidak mungkin dapat ya. Bagaimana itu tadi perjumpaan. Akar ini sangat luar biasa. Tidak pernah ada orang yang mengatakan mangga yang manis ini hasil dari akar yang berjuang untuk menjadikan mangga ini manis. Tidak ada. Jadi setiap individu, setiap ulama, setiap orang yang dakwah, dia harus menjadi akar. Jangan ribut pamer, diterima silahkan, dipameri, percuma pamer-pamer akar ini. Ada orang yang mengatakan alhamdulillah mangga, terima kasih ya. Terus datangi pohon mangga itu akar, saya terima kasih ya, tidak ada. Jadi kalau ada ulama yang tidak ada orang berterima kasih kepadanya, ya tidak masalah. Yang penting manfaat bisa dimakan orang banyak dan manusia merasakan nikmat, itu pentingnya. Dia tidak pernah terucap, apalagi tertulis di dalam Quran, tidak pernah sama sekali. Tetapi dia merasa senang bahwa hasilnya bisa dirasakan seluruh makhluk dengan nikmat. Akar dikencingi pun hasilnya jadi manis ya. Kan gitu. Jadi tanaman ini, akar ini, maaf orang Solo lagi paling seneng nguyuh neng gonwet. Orang Solo itu paling seneng itu ngadik melangkrik sama megang ini set langsung bismillah ngono. Itu orang Solo. Orang Malaysia tidak paham. Orang Solo itu kebiasaan kadang dulu zaman sih lama. Sekarang alhamdulillah tidak sedikit sekarang. Jadi kebiasaan tuh kencing di atas di tanaman gitu. Tanaman itu nanti dikencingi. Sama dia berdoa mudah-mudahan nanti buahnya manis. Ini hebatnya orang-orang Solo, luar biasa. Ternyata hasilnya manis. Jadi kencing itu pun jadi doa bagi orang Solo, bisa membuat buah-buahan itu bisa manis. Kenapa? Karena usaha si akar ini tadi menciptakan hasil al-kencingu tadi menjadi satu bibit unggul bagi mangga ini tadi menjadi manis, bisa merubah. Jadi setiap orang hidup, seandainya dia dicaci, seandainya dia difitnah, seandainya dia apa, tetap hatinya lapang. Silahkan memfitnah, silahkan mendolimi saya, silahkan berbuat jelek dengan saya tetap berusaha semaksimal mungkin. Saya harus menjadi yang terbaik bagi musuh-musuh saya. Bukan baik bagi orang yang baik. Bagi orang yang baik-baik itu kambing bisa. Misalnya kita ini berbuat baik sama satu orang yang memberi kepada kita duit, wah kita sambut, kita ciumi, masya Allah.
Kejelekan orang itu pun kadang kita tutupi sama yang berbuat baik, itu wajar. Kambing pun begitu. Kambing itu dia mendekat kepada, atau maaf anjing itu mendekat kepada siapa yang mereka suka memberi makan. Mana yang memberi makan itu didekati dulu sama anjing ini tadi. Tapi yang tidak jeguki, jeguk gitu. Nah, kita tidak mau status disamakan dengan anjing. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Itu manusia yang baik. Sulit beb, ya sudah, memang itu hidup. Karepmu harap sulit ya terserah, mau ndak sulit ya terserah. Buktinya ada orang bisa kok. Kalau ada orang bisa berarti Anda harus bisa, karena Anda adalah manusia. Kalau yang bisa hanya malaikat, manusia tidak mampu. Karena yang bisa juga manusia. Bagaimana tadi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bagaimana tadi dikatakan sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ada satu orang mencacinya, mengatakan engkau pencuri. Di dalam satu masjid, beliau itu sholat, tengah-tengah sholat ada satu orang yang merasa dirinya itu kehilangan bungkusnya, paket yang dia miliki. Dia mengatakan salam-salam, lihat, ada Sayyidina Ali Zainal Abidin, hei pencuri, kamu mencuri barang saya. Saya tidak mencuri. Tidak, kamu mencuri. Ini ahli baitin Nabi ini. Saya tidak mencuri. Enggak, berapa uang yang hilang? Taruh 1000 dirham misalnya, uang yang hilang ini. Dikasihkan. Habis itu oke, ayo kamu pulang sama saya. Ini uang gantinya. Kalau kamu mengatakan dari saya mencuri, ini saya gantikan. Pulang orang itu, tenang, sudah dapat duitnya. Kalau ditanyai alamatnya mana? Semanggi Kidul. Orang Semanggi Kidul suka nyangka macam-macam. Saya maksudnya. Ya. Habis itu, setelah dia sampai rumah, dilihat bungkusan itu ada di rumah. Dia astagfirullah, saya tadi menyangka orang itu tadi pencuri. Akhirnya dia datang kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, mengatakan, wahai Sayyidina Ali, wahai fulan, engkau ini tadi saya tuduh menjadi pencuri, ternyata engkau tidak mencuri, uang saya ada di rumah. Ini uang dari kamu saya kembalikan. Katanya dia apa? Ahli baitin Nabi, kalau sudah mengeluarkan duit tidak diambil kembali. Ada. Ini orang-orang yang hebat. Maka tadi, antum hayati idza syahadtukum hadarat. Itu ahli ya ala baitin, itu wong-wong ngono. Sewaktu saya ini memandang wajahmu, aku merasakan satu kenikmatan. Sewaktu aku tidak akan menjadi khodamnya yang lain, aku akan menjadi khodam kamu. Karena menjadi khodam kamu itu saya jadi raja, bukan jadi khodam. Itulah hebatnya. Orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang tadi dikatakan Ali Zainal Abidin dan sebagainya, kalau menjadi yakhdum sama mereka, mereka malah justru jadi bosnya. Beda sama kita. Kita kalau ada orang yang yakhdum sama kita, malah diperintah terus sampai mati. Sudah mau tidur, tolong ambilkan saya rokok. Iya, orang mau tidur digugai suruh ngambilkan rokok. Ini tidak benar. Tapi kalau Ali Zainal Abidin lah sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum sebagai khadimnya. Sayyidina Habib Abu Bakar bin Salim yang qasidahnya ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin. Beliau setiap hari 700 orang dimakani tiap hari. Memberi makan 700 orang. Dulu tidak ada pabrik, tidak ada satu mall, grand mall, atau ada satu market yang besar, tidak punya. Mereka tidak punya market, mereka tidak punya pabrik, mereka tidak punya usaha apapun kecuali usahanya dia adalah mendekat kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki melalui manusia yang dicintai. Mendekatnya itu melalui ya Rabbama kata safa bi Muhammadin, itu mendekatnya cara gitu. Sampai-sampai beliau mengatakan nahnul kiramu faman atana qasidan nala sa'adata indama yalqana. Kan hebat deh ini. Nahnul kiram. Dikatakan nahnu maksudnya beliau ini ahli baitin Nabi itu. Orang-orang yang loman, orang-orang yang tidak pernah mengecewakan orang lain. Bahkan waktu itu ada seorang ibu yang mengetuk rumah itu membawa segenggam gandum kepada Habib Abu Bakar. Si pembantu beliau mengatakan, ibu, gandum segenggam ini mau kamu kasihkan bos saya, istilahnya Habib Abu Bakar bin Salim. Tidak pantas bu, satu genggam.
Ibu itu pulang dengan kecewa. Ibu itu pulang dengan kecewa. Akhirnya Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan, ya fulan, apa yang kamu lakukan? Siapa lagi yang datang? Ada seorang ibu datang membawa segegang gandum untuk memberikan hadiah kepadamu, untuk diberikan makan kepada 700 orang itu tadi. Akhirnya Al-Habib Abu Bakar bin Salim panggil dia, dan dia turun. Dia mengatakan, ya ibu, mana gandum itu tadi? Mana gandum tadi? Ini sangat manfaat bagi kami, wahai ibu. Diciumi gandum itu, dibawa ke atas, dimasak dan dibagikan untuk umat. Ibu itu tersenyum dan gembira. Ini nahnul kiramu faman atana qasidan. Barang siapa yang menginginkan datang kepada kami mempunyai keinginan, kata Habib Abu Bakar bin Salim, nala sa'adata, mereka akan mendapatkan kesenangan-kesenangan indama yalqana, kalau berjumpa dengan aku. Itu orang hebat. Dan sekarang kalau ada orang berjumpa dengan kita malah sumpek. Ketemu kita, astagfirullah, ketemu orang itu lagi. Ini mana lah figur-figur seperti ini harus kita timbulkan lagi ya. Insyaallah. Bersama masyaallah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Azizan dan keluarga semua. Anak bapak kita masyaallah, berikut rombongan semuanya, Pak Gento dan semuanya, dan seluruh jamaah Ahbabul Mustafa yang selalu mengikuti acara-acara kita dan selalu membantu acara-acara kita, yang selalu ikut. Insyaallah sama kalau if you want bahasa Inggris la turid hala kul lailatul khamis fi TV apa streaming ya, TV streaming ya, kul lailatul khamis law antum yani ahyanan kada mushtaq ma'al jalsah kada ta'al insyaallah bazurkum هناك insyaallah. Ana atamanna insyaallah bazurkum هناك وجزاكم الله خير الجزاء. بغينا تجيكم ثاني هنا ريد كذا في محلات كم محلات insyaallah. Dan insyaallah besok malam kita berada di Soto Soleh Jogja. Di Soto Soleh Jogja, acara di depan monumen di Ponorogo, di depan mana Tegalrejo. Soto Soleh Jogja. Kalau memang akhirnya Usamah besok masih di Solo atau di Jogja, boleh kita gabung lagi di sana. Insyaallah di Soto Soleh supaya lihat besok malam. Nasir ada di Jogja kelihatannya ya. Alhamdulillah. Bukra insyaallah fil lail antum يقول Nasir يقول بيزور الجوجة. لا نعم حصل منين الكلام ده. كان عمي أحمد يقول اشرب شاهي سقاف ولا تخاف. Alhamdulillah. Beliau mengatakan kalau jadi khodamnya Asegaf jangan takut katanya. Alhamdulillah. Ada Asegaf ini Asegaf pinggiran. Itu karena Asegaf Habib Abdul Qadir. Kalau saya yang dapat duit tadi $375, $300.000 itu. Enggak kenal kafe. Ketemu Ustaz Abdullah Saad lewat pura-pura enggak lihat. Astagfirullahaladzim. Pura-pura enggak lihat. Karena apa? Ya hubbud dunia. Hubbud dunia ini ra'su kulli khati'ah. Jadi jangan sampai kita, boleh kita mencari dunia sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Allah itu luar biasa. Allah menciptakan orang miskin, Allah menciptakan orang kaya. Bukan orang tidak adil. Allah itu kepingin yang kaya bermanfaat bagi yang miskin. Makanya yang kaya dikasih kelebihan. Hei orang miskin, kelebihan kamu saya ambil ya, kekurangan ini. Ini mestinya jatah kamu tak ambil, tak kasihkan ke Ustaz Abdullah Saadnya. Lah Ustaz Abdullah Saad kan punjul iki kurang. Lah Ustaz Abdullah Saad digerakkan hatinya oleh Allah. Wahai Ustaz Abdullah Saad, itu ada orang miskin, punjulan kayak gini. Semua jadi manfaat. Paham ya? Kelebihannya tadi yang dikasihkan Allah untuk Ustaz Abdullah Saad adalah mengambil kekurangan, misalnya kekurangan saya. Diambil oleh Allah dikasihkan ke sini. Maksudnya Allah supaya sini bisa manfaat bagi saya dan saya manfaat bagi sini, gitu loh. Orang kaya kalau tidak ada orang miskin linglung. Begini dah. Mau nyupir sendiri. Mau buang sampah sendiri. Siapa yang membuangkan sampah? Tidak ada. Jadi Allah ini paham, ini orang miskin ini paling seneng buang sampah. Lah dicari orang kaya yang suka makan. Makannya banyak, sampahnya banyak. Terus tok, Bapak bisa saya buangkan? Oh iya bisa. Nyola gitu loh. Ini sebetulnya kehidupan itu nikmat.
Yang tidak nikmati orang yang tidak pernah paham tentang hidup. Ini aneh orang-orang sekarang. Yang kaya pelit, yang miskin ngomel terus. Makanya tadi ini katanya hari buruh hari ini ya. Saya tidak tahu jadi diparani buruh-buruh. Hari buruh sedunia. Ini tidak ada, ini gila semua. Kok buruh punya hari itu dari mana? Hari itu cuma satu tok, hari lahir sama hari kiamat. Wes lain tidak ada. Wes tidak ada hari. Hari itu cuma satu, hari lahir, yang kedua hari kiamat. Hari buruh, hari ibu, hari bapak, hari tidak ada. Tidak ada semua. Itu tipuan Yahudi iblis. Itu Yahudi yang membuat supaya kita ini ribut terus. Islam tidak pernah ada hari buruh. Islam itu tidak pernah tahu ini majikan atau ini buruh. Tidak ada. Islam itu buruh sama majikan itu keluarga. Seperti satu family, kerjasama. Ini membantu yang ini membantu yang ini, menjadi satu perusahaan yang bagus. Ini Islam. Bukan yang kaya menekan buruh supaya terus, yang buruhnya tidak sabaran ngomel terus. Padahal buruh kalau di situ tidak cocok dengan gajinya, keluar daripada dia di situ ngomel terus. Ya, yang memberi rezeki Allah. Wa intardha bil maksumi istamuna aman. Loh, Habib Abdullah. Nek kamu ridho atas pemberian Allah, hidup senang terus. Orang ridho itu punya duit 5.000 kantong, gayanya kayak orang miliaran. Orang ridho, halo hai, ya, hai-nya itu beda. Orang ridho. Tapi ini orang stres. Di sini 1 juta, mumet, merengut, dikasih assalamualaikum, tidak kelihatan. Soal apa? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang-orang yang dolim itu matanya gelap, tidak kelihatan apa, merengut, naik motor merengut, dikasih salam tidak jawab, di SMS barangnya misalnya assalamualaikum, misalnya ini apa kabarnya, baik, diem tok. Mungkin dia sibuk. Tapi kesibukan seperti ini yang membuat kadang orang-orang itu sibuk apa? Sibuk mikir dunia. Sibuk apa? Sibuk dia kurang dengan dunia. Orang yang merasa kurang dengan dunianya, dia akan timbul rasa iri, rasa dengki, rasa sombong. Akan macam sombong itu pada orang fakir lebih banyak daripada sombong pada orang yang kaya. Kok bisa ya orang fakir sombong? Sudah fakir setengah mati sombong. Contohnya apa? Orang fakir tidak sholat, itu sombong. Kemaki dia merasa bahwa dia bisa masuk neraka itu enteng. Itu orang sombong. Makanya kemarin saya bawakan di satu daerah, orang yang boleh meninggalkan sholat di antaranya orang mati sama orang gila, kan gitu. Itu boleh meninggalkan sholat. Tidak sholat tidak apa-apa. Orang gila. Berarti kalau di Solo masih banyak orang tidak sholat, berarti dia gila. Berarti edan toh. Orang gila yang tidak sholat. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti dia gila atau mati, bangkai-bangkai yang jalan. Jadi subhanallah, ayo kita jadilah orang yang selalu menerima, jadi orang yang baik, jadi orang yang selalu taat kepada Allah, jadi orang yang selalu menerima pemberian Allah. Kalau ada kelebihan, bantulah yang lain. Kalau ada yang memang kita ada kekurangan, minta kepada Allah. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati igdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati. Itu doa-doa bagus. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali hajatan bin nafsi ya rab faqdiha ya khaira ghali wa arih sirri wa qalbi min ladaha wa shwadi qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. Ya Rabb, kami semua yang hadir di tempat ini mengharap pemberian-Mu. Berilah kepada kami rahmat-Mu, berilah kepada kami ridha-Mu. Sembuhkan di antara kami yang lagi sakit, sembuhkan di antara kami yang lagi sakit, yang semua tertulis di tempat ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami, dosa keluarga-keluarga besar kami, dosa seluruh jamaah kami yang mengikuti acara di malam hari ini, baik yang hadir maupun yang mendengarkan lewat televisi dan lewat radio. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, yang lagi hamil, jadikan anak yang ada di dalam kandungan menjadi anak yang sehat sempurna, lahir dengan mudah. Ya Arhamar Rahimin. Bagi mereka yang akan menikah, jadikan pernikahan mereka penuh dengan rahmat dan berkah.
Jadikan rumah-rumah tangga kami dan mereka rumah tangga yang penuh dengan rahmat, mawaddah warahmah. Ya Rabb, penuh dengan kenikmatan, ketenangan dan ketenteraman. Terutama ya Allah yang telah meninggal dunia, terutama untuk akhina Mustafa Muadzin Masjid Segaf, dan untuk keluarga-keluarga kami yang telah meninggal dunia. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa mereka, selamatkanlah mereka. Jadikan mereka ya Allah saat ini di alam barzakh mereka merasa gembira dan nikmat berkat doa-doa kami ini. Kumpulkan mereka, terutama orang-orang tua kami yang telah meninggal. Kumpulkan mereka bersama para syuhada was salihin, para anbiya wal mursalin, ya rabbal alamin. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fataysir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al bayan wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alim biha wa khabir, wa anta alim biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka, bihurmati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabb, uhrusna bi'ainika allati la tanam, wa knufna bi kanafika alladhi la yura, warhamna bi qudratika fala nahlik, wa anta raja'una ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farriq an ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma shfi marda ummat sayyidina Muhammad, Allahumma shfi marda ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ahsani ummat sayyidina Muhammad, wa ja'alna min khiyari ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'iduka min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, jadikan anak-anak kami, auladana wa ashabana wa man awsana bid du'a wa ikhwanana ya Rabb min ahlil Qur'an, min ahlil Qur'an, min ahlil Qur'an, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil khair, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma kama jama'ta ajsamana ala safa fajma'na fil jannah bil Mustafa. Ya Rabbana ya Rabbana ghidna bi qurbil Mustafa, farham ilahi du'fana فنحن قوم ضعفاء، فنحن قوم ضعفاء. يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. اللهم تقبل حاجاتنا وحاجات الحاضرين وحاجات من أوصانا بالدعاء وحاجات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حاجات الدنيوية بالميسرة وحاجات الأخروية بالمغفرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم يا الله يا مجيب الدعوات، ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم الحاضرين، ارحمنا وارحم المسلمين، ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Rabb ya Allah, jadikan tamu-tamu kami orang-orang yang mulia di sisimu. Jadikan semua yang hadir di majelis ini orang-orang yang mulia di sisimu, yang membantu kami, yang meringankan beban umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan mereka semua orang-orang yang mulia di sisimu. Ya Allah, sepulang dari tempat ini berilah keselamatan bagi kami dan mereka, sampai ke rumah mereka masing-masing, sampai ke tempat mereka masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Terkabulnya semua doa, terselesaikan semua masalah, termudahkan semua kesulitan-kesulitannya, dan kau sehatkan zahir dan batinnya. Apapun yang dihajatkan kabulkan ya Allah.
Ya Allah, bagi anak-anak kami yang lagi ujian dan akan menghadap ujian, berilah kepada mereka kemudahan dalam menyelesaikan ujian-ujian mereka. Berilah nilai kepada mereka, nilai yang bagus dengan ya Allah, ya Rabb, dengan kemudahan atas ridhamu, dan mudahkan mereka pula ya Allah untuk mencapai kelulusan mereka. Jadikan mereka semua lulus dengan nilai yang bagus dan keluarganya dapat membiayai anak-anaknya hingga ke jenjang ke depan ya Allah, ke atas mereka, hingga mereka bisa sekolah-sekolah, melanjutkan sekolah mereka, melanjutkan kuliah mereka, hingga mereka menjadi kaum muslimin muslimat yang cerdas, yang pandai, yang kaya, yang soleh salihah, dan selalu menjalankan perintah dan jauh dari segala macam maksiat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliga khairil anami wa blighil muqtara 'anna من صلاة وسلام يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل رسول ومأمول وإلى حاجة الرسول الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya Karim. Alhamdulillah, jazakallah khair. Punduri-pun dari akan sugeng, silahkan selamat pulang dengan membawa rahmat dan berkah. Walafu, ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.